Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video sesi Dynamic Talk. Tim Deco Learning akan berbincang dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar selalu up to date dengan video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo, selamat datang di video Dynamic Talk by Deco Learning Akola Diagro. Bertemu kembali dengan saya Okta Verina, saya yang akan menjadi host pada hari ini. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan pembicara kita, langsung saja sudah ada Bapak Yunus di sana. Halo Bapak Yunus, apa kabarnya Pak? Pak Okta. Oke, gimana kabarnya nih Pak? Kabarnya luar biasa dan tetap bahagia. Oke, berarti ini suara saya jelas ya di Bapak? Oh jelas, clear, jelas. Oke, siap. Oke, gimana nih Pak, di tengah-tengah kondisi saat ini ya, di mana pemberitaan di televisi ataupun dimanapun terkait COVID-19 ini semakin meningkat ya Pak. Nah, tapi di sini Bapak gimana kegiatannya, masih berjalan terus di luar rumah kah, atau lebih banyak online di rumah, atau gimana? Oke, gini Mbak Okta, jadi selama pandemik gitu ya, terutama dalam kondisi sekarang PPKM ya. Jadi betul. Saya masih ada beberapa kegiatan, saya masih tetap mengajar, training-training di perusahaan-perusahaan maupun webinar. Dan memang, tapi memang berbasis online. Dan memang ini tidak bisa dihindari, mau nggak mau ya. Betul. Dalam kondisi saat ini ya sudah, saya online ya, artinya bagaimana saya merespon itu, gitu ya, merespon kondisi yang ada. Jadi artinya tetap semangat. Kemudian saya percaya bahwa dari semua kejadian termasuk yang kita alami saat ini tentu saja ada hikmahnya. Bagaimana mendorong kita untuk lebih kreatif ya, lebih inovatif gitu ya. Dan memang harusnya kita senantiasa untuk lebih agile gitu ya, merespon dengan lebih fleksibel situasi kondisi yang ada. Iya, betul Pak, karena kan walaupun gimana pun pekerjaan harus tetap berjalan ya, walaupun kondisinya lagi seperti ini gitu ya, penting tetap jaga kesehatan. Minum vitamin terus, berjemur ya nggak Pak? Iya, jadi alhamdulillahnya kebetulan gini, dalam kondisi ini tidak semata-mata dalam konteks pandemik saja, sebenarnya saya terbiasa untuk menjaga kesehatan dengan minimal saya jalan kaki 5-7 kilo dan rata-rata seminggu 4 kali nih. Jadi jadi seru nih, tapi juga ya saya ditambah dengan paling minuman 2 aja lah ya, yang lain paling minum air putih, itu saja. Dan tentu saja saya berusaha untuk senantiasa berpikir positif. Positif, betul. Ya, karena ini kan salah satu teknik untuk meningkatkan imun kan? Iya, betul. Nah, gitu ya. Oke deh, sip kalau gitu, semoga Bapak sehat-sehat terus ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke topik pembahasan kita nih Pak ya. Boleh dong Pak, sebelum kita masuk ke sharing kita hari ini, boleh Bapak share dulu background Bapak apa, pengalaman Bapak saat ini sedang sibuk apa. Karena kan mungkin nih Pak ya, rekan-rekan ada yang sudah familiar dengan Bapak, atau ada juga yang baru pertama kali menyaksikan video Dynamic Talk gitu, jadi mungkin baru kenal. Nah, maka dari itu yuk boleh dong Bapak share dulu pengalaman Bapak dan background Bapak. Makasih Mbak Okta. Jadi kalau mengenal saya sederhana sih. Jadi pengalaman saya gak lama, cuman 30 tahunan. Sudah lama itu. Sebagai praktisi ISAR gitu ya. Kemudian saya udah ada sekitar 17 tahun lah ya. Saya nyambi-nyambi juga sebagai trainer. Kemudian juga saat ini juga banyak juga selain trainer, saya juga kadang-kadang sebagai dosen gitu ya, dosen tamu gitu ya. Lalu juga saya sebagai grafolos, kemudian sebagai asesor, kemudian sebagai coach, kemudian sebagai lie detector juga. Jadi seru ya, kira-kira gitu Mbak Okta. Oke, berarti memang udah lama banget ya Pak ya. Pengalamannya. Oke. Nah, saat ini kita mau bahas nih Pak, terkait dengan mengelola tim dalam suatu proyek ya Pak. Nah, dengan pengalaman Bapak mungkin kita bisa sharing-sharing nih Pak. Nah, saya punya beberapa pertanyaan terkait tentang tema kita hari ini, mengelola tim suatu proyek. Nah, udah siap ya Pak dengan pertanyaan dari saya? Oke, insya Allah siap. Oke, bisa di-sharingin. Nah, kan sering sekali ya Pak, di lapangan tuh kita temui terbentuknya suatu tim itu karena
ditunjuk gitu. Bahkan ada juga yang belum kenal sebelumnya tapi udah bisa ditunjuk untuk menjadi leadernya gitu. Nah, menurut pengalaman Bapak nih, apa sih yang bisa dilakukan yang dilakukan oleh seorang project manager ataupun leader dalam hal ini? Oke. Nah, jadi begini ya, dan di dalam perusahaan itu kan biasanya selain juga ada departemen, ada divisi juga ya, biasanya ada bentukan-bentukan terkait sama proyek tertentu yang memang dari perusahaan. Artinya adalah proyek tersebut adalah tujuannya tentu saja adalah untuk meningkatkan sales, kemudian terkait sama bisnis dan sebagainya. Jadi dibentuklah proyek. Nah, itu dibentuk semacam komite, di mana komite ini yang akan menangani proyek gitu ya. Biasanya durasinya memang tidak lama, biasanya antara katakan misalnya 3 bulan, 5 bulan, tergantung dari proyek itu sasarannya apa, kemudian artinya durasinya berapa lama. Nah, bisa jadi dalam proses pembentukannya itu bisa jadi lebih banyak penunjukan. Penunjukan artinya diambil adalah siapa yang mengepalai proyeknya sebagai project manajernya. Gitu ya, project owner-nya tentu saja perusahaan gitu ya. Nah, biasa dipilih orang-orang yang memang dari beberapa bagian tertentu yang terkait, yang memang dianggap memenuhi standar atau kompeten untuk menangani project ini. Jadi ini adalah tambahan pekerjaan buat teman-teman gitu ya, buat teman-teman yang memang terlibat di dalam project gitu. Nah, dalam konteks secara teori pembentukan tim ini biasanya ini adalah upjourning namanya. Jadi pembentukan timnya itu berdasarkan dari based on project. Nah, kalau dilihat dari bagaimana nanti akselerasinya, membangun harmoninya antar tim gitu ya. Bisa jadi kalau satu sama lain tidak mengenal secara dengan baik karena memang tidak bekerja dalam keseharian secara langsung kan? Iya, betul. Nah, tidak secara langsung. Jadi artinya mereka dipilih berdasarkan dari orang-orang yang berbeda bagian, berbeda pekerjaan nih. Nah, mereka dibentuk dalam satu tim. Nah, ini dalam konteks teori menurut Tuckman, ini adalah di posisi fase pertama, yaitu namanya forming, pembentukan tim. Nah, ini bisa jadi memang perilaku yang muncul adalah orang-orang yang memang belum terjadinya ini nih. Belum terjadi, apalagi engagement belum ya. Belum ada lagi yang namanya ikatan emosional belum muncul, karena kan baru gitu ya, karena belum pernah bekerja secara bersama gitu ya. Dalam konteks misalnya project maupun dalam keseharian di kantor gitu ya. Nah, ini perilaku ini yang muncul adalah egosentris, saling mengenal satu sama lain. Itu masih banyak terjadi perbedaan-perbedaan dan sebagainya. Nah, itu yang muncul pada saat pembentukan tim di awal. Nah, artinya kalau memangnya bicara masalah penunjukan, kembali lagi bahwa ini tidak bisa dihindari. Biasanya kan bentuknya mandatori, yang memang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk mengambil orang-orang yang memang cocok untuk mengerjakan ini. Dan menurut saya sudah ada pertimbangan yang cukup matang dari pimpinan untuk menunjuk orang-orang yang masuk dalam tim gitu ya, tim project ini gitu ya. Jadi katakan misalnya dari sisi kompetensi, dari sisi experience bisa jadi, ya mungkin saya nggak tahu ya apakah memang itu juga hanya sekedar cuman sense intuisinya bagus gitu ya, menunjuk ini cocok nih si A, si B dan sebagainya. Mungkin tanpa melihat dari sisi latar belakang kompetensinya, latar belakang performanya selama ini seperti apa dan sebagainya. Hanya melihat bahwa proyek ini cocok untuk dari departemen ini si A, si B, departemen ini si C dan D dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi menurut saya tinggal bagaimana setelah mereka saling bertemu di dalam satu proyek, yang penting bagaimana kemampuan dari masing-masing tim ini cepat beradaptasi. Kita bicaranya adalah tim, bicaranya proyek. Bagaimana proyek ini bisa selesai sesuai dengan deadline, sesuai dengan kualitas yang diharapkan oleh perusahaan. Gitu kira-kira. Oke. Berarti memang harus membentuk tim terus saling mengenal ya Pak ya satu sama lain, jadi supaya saling tahu gitu ya. Penting. Jadi saling setuju, artinya harus tidak hanya adaptasi, juga satu sama lain udah mulai untuk pelan-pelan membuka diri untuk berkomunikasi, kemudian berinteraksi dengan terbuka, sekaligus juga bagaimana membangun trust di dalam tim. Gitu menurunkan egonya. Jadi bicaranya adalah sudah bicara tim dan sebagainya. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan ini artinya adalah ini memudahkan dalam proses pembentukan timnya. Biar cepat gitu ya, lebih cepat ngeblendnya gitu ya. Benar-benar. Oke, thank you Pak. Nah, lanjut lagi nih Pak. Nah, tapi itu tadi kan dari sisi project manager atau leader ya Pak ya. Tapi kalau dari sisi anggota timnya nih Pak, sebaiknya apa sih yang harus diperhatikan dan dilakukan ketika bergabung dalam suatu tim project? Yang diharapkan dari anggota
tim ini adalah seluruh anggota tim tanpa terkecuali harus pertama adalah harus support penuh, kemudian memberikan kontribusi secara total gitu ya, kemudian benar-benar utilize, memanfaatkan skill atau knowledge-nya dia, kompetensinya dengan maksimal gitu ya. Nah, yang diharapkan sama mereka adalah mereka tidak bekerja secara bahwa ini adalah beban. Ini yang terjadi adalah mereka merasa bahwa ini adalah tambahan kerjaan buat saya. Padahal mereka lupa bahwa itu adalah job assignment. Ini adalah credit point buat mereka tergabung dalam satu tim, dan ini penting banget. Terutama pada akhirnya berdampak terhadap karir mereka juga gitu ya, buat teman-teman di tim. Nah, harusnya berpikir adalah positif, ini adalah kesempatan yang bagus. Ini challenge bahwa saya gabung di tim loh. Nah, itu ditunjuk gabung dalam tim. Ini menurut saya itu satu hal yang menyenangkan gitu ya, kalau misalnya kita merespon dengan positif gitu ya. Ya, jadi diharapkan teman-teman dari seluruh anggota tim, pertama adalah kemampuan mereka beradaptasi, maksimalkan potensi, maksimalkan kompetensi yang mereka punya, kemudian benar-benar berpikirnya adalah bagaimana proyek ini bisa sukses, ya, tidak hanya dari sisi waktu, dari sisi anggaran, kemudian dari sisi kualitas. Oke, berarti banyak nih poinnya ya Pak ya, berarti harus support penuh, kontribusi total ya untuk timnya, terus memaksimalkan potensi diri kita gitu ya, supaya proyeknya bisa berjalan gitu. Setuju. Oke. Nah, terus Pak, kalau untuk seorang project manager nih Pak, gimana sih untuk memastikan bahwa tim kita ini bisa mencapai target dari project tersebut gitu? Karena kan setiap project pasti tentunya ya ada target yang harus dicapai. Nah, gimana nih Pak untuk memastikan hal tersebut itu berjalan dengan sesuai rencananya? Oke. Kalau proyek mau bisa selesai, memastikan bahwa proyek ini bisa artinya dari sisi waktu, dari sisi anggaran gitu ya, budget, kemudian dari sisi dari sisi kualitas gitu ya, bisa tercapai gitu ya. Nah, ini adalah tanggung jawab dari PM-nya sendiri ya, project manajernya, untuk memastikan ini bisa terimplementasi, bisa tercapai. Ya. Nah, caranya adalah memang kembali lagi bahwa fungsi manajer itu adalah tidak hanya planning, kemudian dia juga mampu untuk melakukan staffing, harus juga melakukan activating gitu ya, organizing, juga controllingnya. Nah, fungsi controllingnya ini dimanfaatkan dengan baik gitu ya, artinya dimaksimalkan. Jadi monitoring yang seperti apa dari dalam satu proyek itu yang bisa efektif, bisa menjadikan bahwa target ini bisa tercapai. Jadi banyak sekali metode atau cara dalam konteks misalnya memastikan ini proyek ini selesai. Misalnya mengukur progress reportnya dari misalnya secara berkala gitu ya, dilakukan let's say misalnya per quarterly, atau misalnya per bulan atau per minggu dan sebagainya. Jadi tergantung dari seluruh aktivitas di dalam proyek yang memang sangat beragam gitu ya, yang masing-masing ini pola monitoringnya sedikit berbeda dari waktu atau intensitasnya berbeda satu sama lain gitu. Nah, artinya adalah di sini seorang manajer dalam proyek itu memastikan keberhasilannya tercapai dari proyeknya ini adalah kemampuannya dia di dalam melakukan controllingnya bagus. Jadi monitoringnya, kemudian memfollow up dari setiap action plan atau tindakan-tindakan yang perlu segera ditindaklanjuti gitu ya di dalam proyek gitu ya. Itu kira-kira menurut saya. Oke, berarti memang kuncinya nih di PM-nya ya Pak ya, untuk menceklis apa-apa aja yang harus yang sudah terjalankan dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Oke, nah Pak, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sebelum itu saya minta waktunya sebentar. Nah, untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share ke rekan-rekan profesional lainnya, agar rekan-rekan profesional terus dapat update-update video dari kami. Nah, oke Pak, kita lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dalam tim itu kan Pak ada ya case-case di mana misalnya dalam suatu kondisi tim kita itu tidak solid gitu, tapi walaupun nggak solid timnya, tapi pekerjaan bisa selesai dan berhasil gitu. Nah, kira-kira kenapa sih ini bisa terjadi gitu Pak? Dan apa yang harus bisa jadi pembelajaran nih buat kita ke depannya sebagai seorang PM?
Ya, kalau bicara masalah keberhasilan, selesai project sih selesai gitu ya. Tapi bicara masalah project itu kan tidak bicara masalah selesai saja, tapi bicara masalah kualitas hasil dari project itu seperti apa. Betul. Kategorinya ini, kategori katakan sangat baik, kualitasnya atau baik, cukup atau kurang dan sebagainya. Selesai sih pasti selesai. Nah, kembali lagi bagaimana bisa menciptakan suatu tim di dalam project ini bisa solid, itu penting. Artinya peran dari sebenarnya katalisatornya kan dari si project manager ini kan, bagaimana dia memanage, meliding timnya ini bisa berhasil gitu ya, dengan hasil yang diharapkan dengan kategori katakan sangat baik gitu ya, atau excellent selalu diharapkan gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa nggak akan terjadi yang namanya selesai, tapi dipertanyakan kualitasnya. Jadi tugasnya PM-nya ini yang mengepalai project-nya ini sebagai leader di dalam project, bagaimana membangun ini tim solid gitu ya. Nah, tim yang solid ini kalau sudah terbangun hasilnya memuaskan gitu ya, ini akan jadi semacam role model, semacam contoh untuk project berikutnya. Jadi orang-orang yang tiba dalam project ini ada kepuasan tersendiri, ada portfolio yang mereka ambil, yang mereka dapatkan, dan ini kredit point buat mereka. Someday mereka diminta lagi untuk terlibat dalam project, artinya memang secara tim dianggap memenuhi syarat dan menurut saya perlu direkomendasikan. Oke. Sip kalau gitu Pak. Nah, selanjutnya nih Pak. Seorang project manager ini kan selain perlu mengelola project, juga harus perlu mengelola timnya juga dong pastinya. Nah, gimana sih Pak untuk menjadi pemimpin yang bisa terbilang handal dalam project? Oke. Pertama adalah kalau untuk mengelola tim, pertama adalah fungsikan peran dari orang yang memang ijaz di dalam project. Katakan misalnya PM gitu ya, project manager. Fungsikan adalah bagaimana fungsi manajerialnya di dalam project itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dari planningnya, kemudian activitynya, staffing menempatkan orang-orang yang tepat, kemudian juga termasuk juga bagaimana monitoringnya gitu ya. Semua peran-peran atau artinya fungsi-fungsi manajemen yang diemban oleh dia ini bisa dilakukan dengan baik. Nah, tentu juga perlu biar supaya membangun tim ini jadi solid, kemudian harmonis, menjadi tim yang memang katakan tim yang sukses di dalam project. Nah, tentu saja dibutuhkan suatu keterampilan yang namanya leadership. Di dalam project penting karena artinya apa? Project itu akan dilakukan tidak sekedar bahwa tim ini masing-masing anggota melaksanakan tugasnya sesuai dengan masing-masing porsi pekerjaannya dia. Tapi juga di sini juga dibangun komunikasi yang baik, membangun relationship, hubungan baik. Kemudian dibangun bagaimana ketika misalnya ada masalah-masalah yang muncul, ada konflik-konflik yang terjadi, ini bisa diselesaikan dengan baik. Artinya bisa dilakukan oleh pimpinan proyeknya ini dengan pendekatan leader. Artinya misalnya bukan pendekatan misalnya yang benar-benar murni, katakan pendekatan posisinya dia sebagai manajer atau sebagai kepala proyeknya. Yang bisa jadi itu akan menimbulkan pergesekan, menimbulkan kesan bahwa kurang manusiawi. Artinya perlu sentuhan-sentuhan hati, perlu sentuhan-sentuhan skill leadership yang dimiliki oleh seorang kepala proyek, sehingga artinya tim ini bisa terbentuk dengan baik. Artinya ada keselarasan, ada akselerasi di dalam konteks hubungan. Artinya komunikasi itu lebih baik, lebih lancar dan sebagainya. Artinya artinya adalah nanti akan terbentuk dengan sendirinya sampai proyek selesai. Yang muncul adalah ini membangun harmoni tim. Gitu. Tim yang solid, katakan tim yang sinergi atau apapun namanya, itulah karena memang bagaimana peran dan fungsi dari manajer sendiri menggunakan toolsnya dia di dalam konteks managerial function gitu ya, dan juga kemampuan dia mengimplementasikan skill kemampuan leadershipnya di dalam tim. Gitu. Menurut saya gitu, Mbak Uta. Berarti memang harus memfungsikan peran-peran yang ada di dalamnya ya Pak ya, sama tadi berarti memang harus solid, bangun timnya, terus memang paling penting juga komunikasi ya Pak ya, apalagi kita sebagai pemimpinnya gitu. Ya, setuju. Oke.
Nah, selanjutnya nih Pak, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, kira-kira Bapak ada strategi nggak sih untuk rekan-rekan profesional nih, mungkin yang ingin memperkuat teamwork-nya, terutama di tengah pandemi seperti ini? Karena bisa jadi nih Pak ya, rekan-rekan yang menyaksikan juga sedang ada di kondisi di mana proyeknya lagi berjalan juga nih, tapi harus bisa memperkuat timnya, walaupun dengan cara secara online seperti ini. Kira-kira gimana tuh Pak, supaya teamwork-nya tetap bagus dan juga proyeknya bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kira-kira strateginya apa Pak? Strateginya ini kan ada perubahan ya. Perubahan terjadi fase di mana kita menghadapi dari normal ke new normal, gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada hal baru yang kita lakukan, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan secara langsung ya, directly dengan offline gitu ya, dan beralih ke online gitu ya. Ini memaksa kita suka atau tidak suka, perubahan ini secara radikal memaksa kita menggunakan namanya digitalisasi gitu ya, yang kita harus terbiasa dengan meeting online, kemudian lakukan virtual meeting dan sebagainya, yang dilakukan oleh tim project gitu ya, oleh kepala project gitu ya. Nah, lakukan adalah koordinasi. Pertama, tetap lakukan koordinasi, tetap harus komit dengan penjadwalan, karena kembali lagi bahwa bisa jadi kan target tidak berubah, yang berubah hanya penyelesaiannya saja. Nah, kecuali memang ada kondisi di mana penyelesaian proyek itu bisa dikondisikan atau bisa didiskusikan untuk misalnya di-extend atau apa, karena memang kondisinya sangat tidak mungkin untuk diselesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati sebelumnya. Nah, lakukan. Kemudian yang lainnya adalah koordinasi bisa dilakukan beberapa pendekatan, misalnya tetap memfollow up, tetap memastikan rutinitas seperti time manajemennya terhadap meeting rutin, kemudian memastikan follow up progress report dari pekerjaannya teman-teman tim gitu ya. Kemudian tetap lakukan membuka ruang-ruang untuk misalnya ruang-ruang untuk memberikan instruksi pekerjaan, kemudian juga sediakan waktu ruang untuk bagaimana konsultasi gitu ya, konsultasi dari tim gitu ya terhadap penyelesaian proyeknya. Bisa jadi dengan perubahan dari normal ke new normal, bisa jadi memang ada kendala-kendala yang tidak bisa direspon dengan cepat oleh sebagian anggota tim, dan ini kita berikan kesempatan waktu, kita sediakan waktu bagaimana peran namanya konsultasi gitu ya. Kemudian juga pastikan bahwa apa yang kepala proyek lakukan itu senantiasa juga ada informasi yang perlu diberikan kepada pihak-pihak terkait dengan proyek gitu ya, jadi tetap terupdate. Kemudian juga pastikan mengenai performance-nya teman-teman tim ini tetap harus bisa dilakukan meski dalam kondisi online atau virtual gitu ya, tetap bisa dilakukan kok, hanya kita belum terbiasa saja, kita perlu trik dan beradaptasi gitu ya. Jadi menurut saya tetap pastikan itu. Jadi jangan sampai dengan perubahan ini, dengan perubahan yang new normal ini membuat akhirnya kita terkendala dalam memberikan penilaian terhadap anggota tim gitu ya, terkendala dalam memastikan progres penyelesaian proyek jika terkendala dan sebagainya. Mestinya coba kita siasati, mestinya mendorong kita lebih kreatif, lebih inovatif dalam penyelesaian proyek gitu. Cari cara apa yang membuat kita tetap bisa komit dengan deadline misalnya. Gitu ya. Kira-kira menurut saya begitu sih. Itu trik-trik yang sederhana menurut saya gitu. Karena memang yang lebih ditekankan lebih kepada perubahan sih, perubahan paradigma kita, perubahan cara kita, perubahan kebiasaan kita gitu ya. Jadi memang benar-benar merubah termasuk kebiasaan di mana kita yang biasa terbiasa A memaksa kita jadi terbiasa jadi B gitu dan sebagainya. Artinya yang kita butuhkan di sini adalah kita berpikir positif, kemudian merespon apapun dengan dengan positif gitu ya. Yang lainnya adalah mestinya ini mendorong kita untuk jadi lebih inovatif, lebih kreatif, dan kita punya inisiatif yang lebih banyak gitu ya dalam kondisi seperti ini. Dan menurut saya ini bukanlah hal yang enggak sulit sih sebenarnya ya. Tinggal tergantung, itu pilihan ada di kita sih sebagai kepala proyek misalnya. Oke.
Berarti memang kita harus koordinasi terus ya, walaupun di tengah kondisi saat ini, walaupun dengan online kita harus tetap koordinasi terus. Koordinasi dan keep komunikasi ya, tetap keep Iya, komunikasi. betul, keep komunikasi, komit juga ya Pak dengan penjadwalan, terus follow up juga rutinitas untuk tim-timnya gitu ya, sama jalin komunikasi dan membuka ruang untuk konsultasi. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, ini kan udah pertanyaan terakhir, Bapak ada masukan lagi nggak terkait dengan mengelola tim suatu proyek ini? Ya, makasih Mbak Okta. Jadi tipsnya sederhana sih, artinya percayakan bahwa teman-teman sebagai kepala proyek gitu ya, tetap senantiasa untuk pertama trust sama tim, itu penting. Karena bagaimanapun juga kita kalau nggak trust sama tim, ya gimana kita mau percaya hasilnya gitu ya. Yang kedua, pastikan bahwa tetap terkoordinasi dengan komunikasi yang tetap intens, tidak berubah. Kemudian koordinasikan apapun kegiatan-kegiatan, termasuk reporting, progresnya, dokumentasinya, semuanya itu tetap pastikan termasuk kontrol dari pekerjaannya tim, gitu ya. Yang ketiga, senantiasa untuk memastikan bahwa tim tetap termotivasi dengan kondisi perubahan ini. Itu artinya sebagai manajer project gitu, atau sebagai kepala project, ya tugas kita lah untuk bagaimana memberikan spirit, tetap memberikan spirit kepada teman-teman di tim gitu ya, untuk senantiasa tetap semangat menyelesaikan project gitu. Itu sih ya, tugas kita juga sebagai inspirator gitu, juga sebagai motivator buat teman-teman di tim. Gitu Mbak Okta. Oke, terima kasih banyak. Oke, itu tadi udah ada 3 tips-tipsnya dari Bapak ya. Terima kasih banyak loh Pak untuk sharingnya hari ini, dan terima kasih juga udah mau memberikan waktunya buat kita dengan video hari ini. Oke, semoga ke depan kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak dengan tema-tema menarik lainnya. Siap. Oke, sip kalau gitu. Nah, untuk rekan-rekan menyaksikan juga semoga dapat bermanfaat ya dengan nonton video kita ini. Nah, buat rekan-rekan juga yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk jangan lupa di subscribe, dan juga kalau untuk yang sudah subscribe kami ya jangan lupa untuk di like dan di share. Dan yang terakhir, jika memberikan masukan ataupun saran dan juga tema-tema menarik lainnya, silahkan aja langsung diketik di kolom komentar, nanti kita akan bahas dengan fasilitator lainnya. Gitu. Oke deh, sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye. Thank you, Pak. Bye. Rekan-rekan profesional, bagaimana videonya? Menarik bukan? Jangan lupa untuk saksikan video-video menarik lainnya di YouTube channel ini ya. Tonton, like jika Anda menyukai video ini, dan juga share agar rekan-rekan profesional juga mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa!